Sebelum kita selami kisah hari ini, jangan lupa untuk mendukung kami dengan menekan tombol subscribe, menyukai video ini, dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Selamat menikmati. Di puncak gedung tertinggi di Jakarta, di dalam sebuah sangkar emas yang disebut rumah, Elang merasa dunianya runtuh untuk 5 kalinya dalam 2 bulan. Kemewahan di sekelilingnya, pemandangan kota yang terhampar, perabotan desainer, karya seni mahal, terasa hampa, tak mampu meredam badai di dalam hatinya. Adegan di dalam penthouse. Seorang wanita berseragam perawat, Suster Ratna, berdiri dengan wajah pias dan tangan sedikit gemetar. Di lantai, sebuah nampan perak tergeletak dengan makanan yang berceceran. Suster Ratna, cukup, Pak Elang. Saya tidak bisa lagi. Tadi pagi beliau melemparkan nampan ini ke arah saya hanya karena saya memintanya meminum obat. Kemarin, saya dituduh mencuri pulpennya. Saya seorang perawat profesional, bukan karung pasir untuk melampiaskan amarah. Saya menyerah. Elang, wajahnya keras, rahangnya mengatup menahan frustrasi. Suster, saya akan naikkan gaji Anda 2 kali lipat. Suster Ratna, menggeleng tegas, ini bukan soal uang, Pak. Ini soal martabat. Kakek Anda, beliau membutuhkan lebih dari sekadar perawat. Maafkan saya. Suster Ratna meletakkan kartu aksesnya di meja, membungkuk sedikit, lalu pergi dengan langkah cepat. Pintu yang tertutup meninggalkan keheningan yang memekakan telinga. Elang meninju pelan telapak tangannya sendiri. Narator, kakeknya, Suryo Wijoyo, seorang legenda bisnis yang membangun imperium dari nol, kini menjadi raja yang terluka di istananya sendiri. Sejak istrinya, cinta sejatinya, berpulang setahun lalu, ia membangun tembok tinggi di sekeliling hatinya, menolak siapapun yang mencoba mendekat. Adegan berpindah ke mobil mewah yang melaju tanpa tujuan. Elang menatap keluar jendela dengan pandangan kosong. Elang, pada sopirnya, putar saja terus, Pak. Sopir, baik, Pak. Apakah kita akan langsung ke kantor? Elang, dengan nada tajam, cari tempat yang ada kehidupannya, Pak. Saya muak dengan keheningan dan aroma antiseptik. Mobil akhirnya menepi di dekat sebuah taman kota yang ramai. Mata Elang yang lelah berkeliling, hingga tatapannya terkunci pada sebuah toko bunga kecil di seberang jalan. Kembang bening. Sebuah oase kecil yang hidup di tengah hutan beton. Narator, di sanalah, di tengah warna-warni bunga yang mekar, Elang untuk pertama kalinya melihat bening. Di dalam toko bunga. Suasananya hangat dan harum. Bening, dengan jilbab sederhana dan senyum yang tak pernah pudar, sedang menghadapi seorang pelanggan yang sulit. Pelanggan cerewet, Mbak, lili ini kelopaknya tidak simetris. Dan mawar ini, kenapa warnanya sedikit lebih pucat dari yang digambar? Saya bayar mahal, saya mau yang sempurna. Bening, mengambil bunga lain dengan sabar, Ibu benar sekali, setiap bunga memang punya keunikannya sendiri, tidak ada yang persis sama. Justru itu yang membuatnya istimewa. Tapi saya mengerti, Ibu ingin yang terbaik. Bagaimana kalau yang ini? Warnanya lebih tegas. Dan untuk lilinya, anggap saja sebagai permintaan maaf dari saya karena belum menemukan yang paling sempurna untuk Ibu. Bening memberikan 1 bunga lili tambahan gratis. Wajah pelanggan yang masam perlahan melunak. Setelah pelanggan itu pergi, seorang anak kecil menghampiri Bening, menunjuk sebuah bunga matahari kecil. Bening, berjongkok, menyamakan tingginya dengan si anak. Halo, ganteng. Suka yang ini? Namanya bunga matahari. Dia selalu mencari cahaya, makanya wajahnya selalu ceria. Sama seperti kamu. Elang, yang telah masuk dan mengamati dari sudut, merasa sebuah ketenangan yang aneh. Ia menghampiri Bening. Elang, permisi, Mbak. Saya mau bunga yang paling bisa menenangkan hati. Bening menoleh, matanya yang jernih menatap Elang dengan tulus. Ia tidak terintimidasi dengan setelan mahal Elang. Bening, kalau untuk menenangkan hati, bukan bunganya yang penting, Pak. Tapi niat tulus saat memberikannya. Hati yang sedang kalut tidak bisa ditenangkan oleh benda, tapi oleh rasa peduli. Mungkin, Bapak sedang butuh itu? Kata-kata itu menampar Elang. Untuk pertama kalinya hari itu, ia merasa dilihat, bukan sebagai CEO atau cucu Suryo Wijoyo, tapi sebagai manusia. Mereka berbincang. Elang mengetahui perjuangan Bening untuk ibunya yang sakit dan adiknya yang masih sekolah. Elang,
Saya punya tawaran pekerjaan untukmu, Bening. Bening tersenyum, terima kasih, Pak. Tapi saya sudah sangat mencintai pekerjaan saya di sini. Elang, bukan di sini. Di rumah saya. Merawat kakek saya. Melihat ekspresi ragu Bening, Elang melanjutkan dengan nada yang lebih lembut, hampir memohon, saya tahu ini tidak masuk akal. Tapi setelah melihatmu, mungkin yang dibutuhkan kakek saya bukan perawat profesional. Mungkin yang ia butuhkan adalah teman yang sabar. Seseorang yang mau mendengarkan keheningannya. Seseorang yang tahu cara merawat sesuatu yang rapuh agar bisa mekar kembali. Elang menyebutkan nominal gaji yang membuat Bening terkesiap. Sebuah angka yang bisa mengubah nasib keluarganya. Malam itu, di rumahnya yang kecil dan berdinding triplek, Bening menatap wajah lelap ibunya. Suara batu pelan ibunya terdengar bersahutan dengan suara jangkrik di luar. Ia melihat buku-buku adiknya yang beberapa halamannya sudah sobek. Tawaran Elang terasa seperti sebuah pintu ke dunia lain. Pintu yang menakutkan, namun juga penuh harapan. Keesokan paginya, Bening menelepon Elang. Suaranya terdengar mantap meski hatinya berdebar. Bening, baik, Pak Elang. Saya terima pekerjaan itu. Bismillah. Adegan transisi cepat ke gerbang besi raksasa yang terbuka perlahan. Mobil Elang memasuki halaman sebuah mansion yang lebih mirip istana. Bening di dalam mobil hanya bisa menatap dengan takjub dan sedikit gentar. Narator, hari pertama Bening di istana itu terasa seperti memasuki dunia dongeng yang kelam. Lantai marmernya dingin, langit-langitnya tinggi, dan setiap sudutnya terasa sunyi. Seorang kepala pelayan, B. Lastri, menyambutnya dengan tatapan dingin dan memberinya arahan dengan singkat. Bening diantar ke sebuah perpustakaan besar yang remang-remang. Di tengah ruangan, di atas kursi roda mewahnya, duduklah Pak Suryo. Ia tidak menoleh saat Bening masuk. Bening, dengan suara sedikit bergetar, "Selamat sore, Pak Suryo." "Saya Bening." Pak Suryo perlahan memutar kursinya. Matanya tajam seperti elang, meneliti Bening dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan menghina. "Pak Suryo, Bening?" Nama yang menggelikan. "Jadi ini spesimen baru yang dibawa Lang? Berapa lama kau akan bertahan?" "Seminggu? 3 hari?" Ia mengambil sebuah buku bersampul tebal di pangkuannya dan melemparkannya ke lantai dengan suara berdebam keras. Bening tersentak kaget. "Ambil. Itu pekerjaan pertamamu." Pelayan. Tepat saat Bening hendak membungkuk untuk mengambil buku itu, pintu perpustakaan terbuka. Fania masuk dengan anggun, mengenakan gaun mahal dan perhiasan berkilauan. Fania melihat Bening, lalu tersenyum tipis yang tidak mencapai matanya. "Oh, jadi ini kamu? Perawat baru itu?" "Bening, ya." Nama yang sangat sederhana. "Semoga kamu betah, ya. Walaupun saya pribadi meragukannya." Fania mendekati Elang yang baru masuk, mengabaikan Bening seolah tak terlihat. Ia berbisik pada Elang, namun dengan volume yang sengaja diatur agar Bening bisa mendengarnya. "Fania, sayang, kamu yakin?" Dia bahkan tidak terlihat seperti bisa merawat dirinya sendiri. "Ini bisa merusak citra keluarga kita." Bening berdiri mematung di tengah ruangan yang megah, di antara tatapan dingin Pak Suryo dan tatapan merendahkan Fania. Ia merasa seperti setangkai bunga liar yang tak sengaja tercabut dan diletakkan di dalam vas kristal yang kosong dan dingin. Narator, malam pertama di kamarnya yang mewah dan sepi, Bening memeluk foto keluarganya yang sudah sedikit kusam. Di tengah kemewahan yang membutakan, ia merasa lebih miskin dan lebih sendirian dari sebelumnya. Ia tidak tahu, di rumah ini, harapan harus berjuang sangat keras hanya untuk sekadar bisa bernapas. Adegan berpindah ke perpustakaan yang luas. Pak Suryo sedang membaca buku. Bening duduk di sofa yang agak jauh, memegang sebuah buku puisi lama. Ia mulai membaca dengan suara yang tenang dan jelas, seolah hanya untuk dirinya sendiri, mengisi keheningan di ruangan itu. Bening membaca dengan lembut, "Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau. Tak perlu sedusedan itu. Aku ini binatang jalang. Dari kumpulannya terbuang." Pak Suryo tidak bergerak, namun jarinya yang sedang bersiap membalik halaman buku berhenti di udara selama beberapa detik. Ia terpaku, mendengarkan, sebelum akhirnya melanjutkan gerakannya dengan sedikit kaku. Adegan berikutnya.
Bei Lastri, kepala pelayan, menunjuk ke sebuah pintu di paviliun belakang dengan dagunya. Bei Lastri, Bening, gudang di paviliun itu sudah lama tidak diurus. Tolong kamu bersihkan dan rapikan. Hati-hati, banyak barang tua di sana. Bening mengangguk dan berjalan menuju gudang. Ia membuka pintu kayu yang berat dan berderit. Cahaya matahari menerobos masuk, menampakkan partikel debu yang berterbangan. Ruangan itu penuh dengan perabotan yang ditutupi kain putih, tampak seperti barisan hantu. Di sudut, tumpukan kanvas yang juga tertutup kain menarik perhatiannya. Aroma hasket minyak dan terpentin yang telah lama mengering masih samar tercium. Penasaran, Bening membuka salah satu kain penutup. Ia melihat lukisan pemandangan senja di atas persawahan yang indah namun belum selesai. Ia lalu menemukan sebuah koper kulit tua di bawah meja. Dengan hati-hati, ia membukanya. Isinya adalah sebuah album foto tebal. Bening duduk di lantai yang berdebu, membuka album itu halaman demi halaman. Wajahnya menunjukkan berbagai emosi saat melihat foto-foto di dalamnya. Kekaguman, kelembutan, hingga akhirnya pemahaman yang mendalam. Ia terpaku pada sebuah foto besar, Pak Suryo saat muda, tertawa lepas, merangkul seorang wanita cantik. Pakaian mereka berdua penuh dengan noda cat. Mereka berdiri bangga di samping lukisan senja yang sama dengan yang baru saja ia lihat. Bening mengusap permukaan foto itu dengan ujung jarinya, matanya berkaca-kaca. Keesokan paginya, Bening masuk ke kamar Pak Suryo membawa vas berisi setangkai bunga lili putih yang mekar sempurna. Bening, selamat pagi, Pak. Saya bawa lili putih. Saya baca di buku, lili adalah simbol dari kenangan indah yang suci. Pak Suryo, yang biasanya akan langsung membuang muka, kali ini terdiam. Ia menatap lekat bunga lili itu. Pak Suryo, bergumam sangat pelan, nyaris tak terdengar, istriku menyukai bunga itu. Bening mendengar gumaman itu. Ia melihat ini sebagai sebuah kesempatan, sebuah celah kecil di benteng es yang tebal. Bening, dengan suara yang lebih lembut, pasti beliau wanita yang sangat lembut dan kuat ya, Pak? Seperti bunga lili ini. Terlihat rapuh, tapi wanginya memenuhi seluruh ruangan. Pak Suryo tidak menjawab, namun ia juga tidak membantah. Ia hanya terus menatap bunga itu, tenggelam dalam pikirannya. Di ambang pintu, Bei Lastri yang melihat interaksi itu, menggelengkan kepala dengan cemas, memberi isyarat pada Bening untuk tidak melangkah lebih jauh. Namun Bening, dengan intuisi dan keberaniannya, melakukan hal sebaliknya. Sore harinya, ia telah membersihkan seluruh peralatan melukis yang berdebu. Ia menatanya dengan rapi di sudut perpustakaan yang terang, lengkap dengan sebuah kanvas kosong di atas penyangganya. Saat Pak Suryo masuk, ia langsung melihat pemandangan itu. Wajahnya seketika mengeras. Pak Suryo, suaranya berat dan penuh amarah, apa yang kau lakukan? Beraninya kau menyentuh barang-barang pribadi itu. Bening, menghadap Pak Suryo, menunduk hormat tapi tidak menunjukkan rasa takut. Maafkan saya, Pak, jika saya lancang. Saya tidak memindahkan apapun, saya hanya membersihkannya. Saya pikir, seorang seniman sebesar Bapak pasti rindu pada kuasnya. Lukisan-lukisan Bapak yang indah itu, mereka juga pasti rindu pada sentuhan penciptanya. Amarah di wajah Pak Suryo perlahan meredup, digantikan oleh ekspresi terkejut dan bingung. Kata-kata Bening yang tak terduga itu seolah melucuti senjatanya. Ia terdiam, menatap nanar ke arah kanvas yang kosong itu. Beberapa hari kemudian, Elang pulang lebih awal dari biasanya. Ia berjalan menuju taman belakang dan berhenti. Ia melihat pemandangan yang membuatnya terpana. Kakeknya, Pak Suryo, duduk di kursi rodanya di depan kanvas. Di sampingnya, Bening dengan sabar menyiapkan palet cat. Tangan Pak Suryo yang keriput dan gemetar, perlahan terulur mengambil kuas. Close up pada kuas yang dicelupkan ke dalam cat berwarna jingga. Ada jeda yang panjang dan penuh arti sebelum kuas itu menyentuh permukaan kanvas. Sebuah goresan pertama tercipta. Kamera beralih ke wajah Pak Suryo. Matanya yang biasanya kosong, kini menunjukkan seberkas cahaya kehidupan. Adegan selanjutnya menunjukkan montase Pak Suryo yang mulai rutin melukis di taman. Terkadang ia terlihat frustrasi, nyaris melempar kuasnya. Namun Bening dengan tenang akan berada di sisinya, mengambilkan kuas yang jatuh, atau sekadar berkata lembut. Bening, tidak apa-apa, Pak. Pelan-pelan saja. Senja juga tidak datang terburu-buru, kan?
Suatu malam, Elang menemukan Bening sedang merapikan peralatan lukis. Ia menghampirinya. Elang, aku tidak tahu harus berkata apa. Bening. Terima kasih saja rasanya tidak cukup. Semua perawat profesional dan psikolog gagal. Bagaimana kau melakukannya? Bening, menoleh dan tersenyum tipis. Saya tidak punya rahasia, Pak. Saya tidak mencoba menyembuhkan. Saya hanya mencoba mendengarkan apa yang tidak beliau katakan. Elang menatap Bening dengan pandangan yang berbeda. Kekaguman yang tulus kini terlihat jelas di matanya. Ia terpesona pada kearifan sederhana gadis itu. Adegan terakhir. Fania datang ke Mensyah dengan pakaian glamor untuk menjemput Elang. Ia berhenti di ambang pintu taman, melihat sebuah pemandangan yang membuat wajahnya mengeras. Elang sedang tertawa lepas melihat Bening bercanda dengan Pak Suryo sambil menunjuk ke arah kanvas yang sudah mulai berwarna. Fania menghampiri dengan senyum yang dipaksakan. Elang, sayang, ayo kita berangkat. Nanti kita terlambat. Ia sengaja melirik tajam ke arah Bening, biarkan saja perawat itu dengan pekerjaannya. Jangan sampai kamu terlihat terlalu akrab, nanti orang bisa salah sangka. Tidak baik untuk citramu. Fania dengan sengaja meraih dan menggandeng lengan Elang, menariknya menjauh dari taman, seolah ingin menegaskan kepemilikannya. Saat mereka berjalan pergi, kamera tetap di belakang, menunjukkan Fania yang menoleh sedikit ke belakang, menatap Bening dengan sorot mata yang dingin dan penuh ancaman. Alunan cello yang dalam dan menegangkan. Adegan dimulai di sebuah apartemen mewah yang berbeda, milik Fania. Ia sedang mondar-mandir di depan jendela besar yang menampakkan gemerlap lampu kota, telepon genggam menempel di telinganya. Fania berbicara di telepon dengan nada berbisik namun tajam, aku tidak peduli bagaimana caramu melakukannya, Surti. Nanti malam, di tengah acara, kau harus pastikan benda itu ada di dalam tasnya. Paham? Suara Surti di telepon, terdengar cemas, tapi, Nyonya, kalau ketahuan bagaimana? Ini berisiko sekali. Fania berdecak kesal, risiko itu urusanku. Gajimu bulan ini akan aku gandakan 3 kali lipat. Lakukan saja tugasmu dengan benar. Aku sudah muak melihat gadis kampung itu bertingkah seperti malaikat. Malam ini, kita akan tunjukkan pada semua orang siapa dia sebenarnya, seorang pencuri murahan. Fania menutup telepon dengan kasar. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela, sebuah senyum dingin dan penuh kemenangan mulai terukir di wajahnya. Adegan berpindah ke malam hari di Mensyah Nwijoyo. Sebuah acara makan malam formal sedang berlangsung. Beberapa kolega bisnis Elang dan teman-teman Fania hadir. Suasananya elegan, penuh tawa dan denting gelas. Pak Suryo, mengenakan setelan jas yang rapi, duduk di kepala meja, tampak lebih sehat dan sesekali tersenyum. Bening, mengenakan pakaian sederhana namun bersih, bergerak sigap di latar belakang, membantu para pelayan memastikan semuanya berjalan lancar. Elang, dari seberang ruangan, sesekali melirik ke arah Bening dan memberinya senyuman kecil yang menenangkan. Fania, yang melihat interaksi itu, rahangnya sedikit mengeras. Fania memanggil dengan suara yang cukup keras untuk menarik perhatian, Bening, tolong kemari sebentar. Bening segera menghampiri. Fania, sambil menunjuk noda air yang sangat kecil di taplak meja, tolong bersihkan ini. Hati-hati ya, taplak meja ini dari Belgia. Jangan sampai rusak. Pak Suryo, dengan suara tenang namun tegas, Fania, biar pelayan lain yang urus. Bening sedang membantuku memastikan obatku diminum tepat waktu. Wajah Fania menunjukkan kilatan amarah sesaat sebelum ia kembali memasang senyum palsunya. Momen itu menjadi pemicu terakhir. Ia tahu rencananya harus berjalan sempurna malam ini. 1 jam kemudian, saat para tamu sedang menikmati hidangan penutup dan kopi, Fania tiba-tiba berdiri. Ia menyentuh lehernya dengan ekspresi panik yang dibuat-buat. Fania, ya Tuhan. Brosku. Bros berlian peninggalan Mama tidak ada. Suaranya bergetar, matanya membelalak ngeri. Tadi aku memakainya, aku yakin sekali. Suasana seketika menjadi riuh. Para tamu ikut panik. Elang segera menenangkan Fania sementara beberapa pelayan mulai mencari di sekitar ruang makan. Elang, tenang, sayang. Mungkin terjatuh di suatu tempat. Kita cari bersama. Pencarian berlangsung panik dan kacau selama beberapa menit. Tiba-tiba, dari arah dapur,
Surti, pelayan yang ditelepon Fania, berteriak. Surti, saya menemukannya. Saya menemukannya. Semua orang, termasuk Elang dan Fania, bergegas ke dapur. Surti berdiri di dekat meja kecil tempat para staf meletakkan barang pribadi mereka. Ia menunjuk sebuah tas kain sederhana berwarna krem milik Bening. Surti, tadi saya tidak sengaja menyenggol tas ini, isinya sedikit keluar dan saya melihat ini. Surti dengan gerakan teatrikal membuka resleting tas itu lebih lebar. Di dalamnya, di antara dompet kecil dan sebuah buku catatan, sebuah bros berlian berkilauan dengan cemerlang di bawah cahaya lampu dapur. Waktu seakan berhenti. Bening, yang ikut ke dapur, menatap pemandangan itu dengan napas tertahan. Wajahnya pucat pasi. Ia menggelengkan kepalanya perlahan, matanya penuh dengan kengerian dan ketidakpercayaan. Bening, dengan suara bergetar, tidak, itu tidak mungkin. Saya tidak pernah. Fania langsung melangkah maju, menatap Bening dengan sorot mata penuh kemenangan dan amarah yang dibuat-buat. Fania, pencuri. Sudah kuduga dari awal. Kau hanya berpura-pura lugu dan baik hati. Diberi hati malah minta jantung. Kau pikir kami semua bodoh? Ia beralih ke Elang. Elang. Lihat. Inikah orang yang selama ini kau bela? Usir dia sekarang juga. Aku mau dia pergi dari rumah ini. Semua mata kini tertuju pada Elang. Ia tampak hancur, terpojok. Ia menatap wajah Bening yang berlinang air mata dan penuh permohonan, lalu beralih ke Fania yang tampak tersakiti, lalu ke bukti yang tak terbantahkan di dalam tas itu. Tekanan dari para tamunya yang mulai berbisik-bisik terasa membebani. Bening menatap Elang dengan putus asa. Pak Elang, tolong percaya pada saya. Demi Allah, saya tidak melakukannya. Elang menatap mata Bening yang jernih dan jujur, namun keraguan dan tekanan dari sekelilingnya menciptakan badai dalam pikirannya. Ia membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Akhirnya, dengan suara yang berat dan penuh kepedihan, ia mengucapkan kata-kata yang menghancurkan segalanya. Elang, aku tidak tahu harus percaya pada siapa lagi sekarang. Bening. Hening. Suara Elang yang penuh keraguan itu lebih tajam dari pisau manapun bagi Bening. Tangisnya seketika berhenti. Keputusasaan di matanya perlahan berubah menjadi kekosongan yang dalam. Ia tahu ia telah kalah. Dengan sisa harga dirinya, Bening menegakkan punggungnya. Ia tidak lagi menatap Elang. Ia hanya berbalik dan berjalan dengan langkah yang tenang namun berat, keluar dari dapur, melewati para tamu yang memandangnya dengan tatapan menghakimi. Adegan berpindah ke kamar Bening. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia memasukkan beberapa helai pakaiannya ke dalam tas kainnya. Ia melihat amplop gaji yang diletakkan Elang di atas meja. Ia memandangnya sejenak, lalu meninggalkannya begitu saja. Ia hanya mengambil sebuah foto keluarganya yang sudah kusam. Sebelum pergi, ia berhenti di depan kamar Pak Suryo yang pintunya sedikit terbuka. Pak Suryo menatapnya dengan pandangan sedih dan bingung. Pak Suryo, kakek tidak percaya kau pencuri, enduk. Bening tersenyum getir, air mata kembali menggenang di pelupuknya. Ia hanya menundukkan kepala dalam-dalam sebagai tanda perpisahan, lalu berbalik dan pergi. Bening berjalan sendirian menyusuri jalan masuk yang panjang. Gerbang besi raksasa di depannya perlahan tertutup di belakangnya dengan suara dentuman keras yang menggema, menguncinya di luar, kembali ke dalam kerasnya malam. Adegan dimulai di Menshan Wijoyo pada larut malam. Ruang makan yang tadinya ramai kini kosong dan gelap. Sisa-sisa kemeriahan pesta terasa seperti ejekan di tengah keheningan yang mencekam. Elang duduk sendirian di perpustakaan yang remang-remang. Sebotol whisky mahal dan sebuah gelas kristal ada di mejanya, namun tak tersentuh. Tatapannya kosong, pikirannya terus memutar ulang satu kalimatnya. Aku tidak tahu harus percaya pada siapa lagi sekarang, Bening. Ia memejamkan mata, wajahnya menunjukkan penderitaan. Pintu perpustakaan terbuka. Pak Suryo masuk dengan kursi rodanya, mendorongnya sendiri dengan susah payah. Wajahnya yang baru beberapa jam lalu menunjukkan tanda-tanda kehidupan, kini kembali kusam dan keras. Pak Suryo, suaranya serak, kau puas sekarang? Elang tidak menjawab, hanya menunduk. Pak Suryo, rumah ini sudah menjadi kuburan selama setahun. Gadis itu datang dan menanam setangkai bunga. Dan kau mencabut bunga itu dan mengisinya kembali dengan batu nisan.
Selamat atas kebodohanmu. Pak Suryo membalikan kursi rodanya dan pergi, meninggalkan Elang yang semakin tenggelam dalam rasa bersalah. Tak tahan dengan keheningan, Elang berjalan menuju kamar tamu yang pernah ditempati Bening. Ruangan itu terasa dingin dan kosong. Di atas meja nakas, ia melihat amplop gaji yang masih utuh dan tersegel. Sebuah bukti bisu dari harga diri Bening. Matanya menyapu sekeliling, dan ia melihat sesuatu di bawah tempat tidur. Sebuah buku sketsa sederhana. Ia mengambilnya. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Halaman demi halaman berisi sketsa-sketsa pensil yang hidup, potret Pak Suryo yang sedang menatap kanvas dengan serius, tangannya yang keriput memegang kuas, bahkan sketsa kecil Pak Suryo yang tersenyum tipis saat melihat seekor kupu-kupu. Di setiap halaman, ada catatan-catatan kecil tulisan tangan Bening. Hari ini kakek berhasil mencampur warna jingga yang hangat. Obatnya pahit, tapi beliau tetap meminumnya. Beliau lebih kuat dari yang terlihat. Aku harap suatu hari nanti, senja di mata beliau bisa secerah senja di lukisannya. Elang merasakan dadanya sesak. Ini bukan catatan seorang pekerja. Ini adalah jurnal kasih sayang. Jurnal ketulusan. Keraguan terakhir di hatinya menguap, digantikan oleh kepastian yang menyakitkan. Ia telah menghancurkan orang yang paling tulus di rumah ini. Didorong oleh sebuah kekuatan baru, Elang bergegas menuju ruang keamanan Mensyahn. Petugas keamanan, malam, Pak Elang. Ada yang bisa saya bantu? Elang, dengan nada dingin dan tegas, putar rekaman CCTV dari ruang makan dan dapur, dari jam 8 malam ini. Sekarang. Petugas itu dengan sigap memutar rekaman. Elang berdiri terpaku, matanya tak berkedip dari layar. Ia melihat Vania yang tersenyum pada para tamu, lalu ia melihat gerakan Vania saat menyelinap ke arah dapur. Jantung Elang berdebar kencang. Di layar, terlihat dengan jelas Vania melihat sekeliling, lalu dengan cepat merogoh tas tangannya, mengeluarkan bros berlian, dan memasukkannya ke dalam tas kain sederhana milik Bening. Wajah Elang mengeras, rahangnya mengetat. Amarah yang dingin dan sunyi menjalari seluruh tubuhnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Elang berbalik dan berjalan keluar. Ia menyambar kunci mobilnya dan melesat pergi, membelah malam Jakarta. Adegan berpindah ke lobi apartemen Vania yang mewah. Vania membuka pintu unitnya, terkejut melihat Elang berdiri di sana pada jam selarut itu. Ia tersenyum genit. Vania, sayang, aku tahu kau akan datang. Kau sadarkan kalau aku benar? Elang tidak menjawab. Ia hanya mengangkat ponselnya, menekan tombol putar, dan menunjukkan rekaman CCTV dari dapur. Senyum di wajah Vania seketika membeku, digantikan oleh pucat pasi dan kengerian. Vania, panik, Elang. Elang, tunggu, aku bisa jelaskan. Aku melakukan itu karena aku mencintaimu. Aku takut kehilanganmu karena gadis kampung itu. Elang, menurunkan ponselnya, menatap Vania dengan tatapan dingin yang belum pernah Vania lihat sebelumnya. Cinta tidak menghancurkan orang yang tidak bersalah, Vania. Cinta tidak membangun kebahagiaan di atas fitnah. Kau tidak tahu apa itu cinta. Elang menarik napas dalam-dalam, sebuah keputusan final terpancar di matanya. Elang, hubungan kita selesai. Kembalikan cincinnya. Dan jangan pernah, sekalipun, hubungi aku atau keluargaku lagi. Elang berbalik dan pergi, meninggalkan Vania yang jatuh terduduk di lantai. Tangisnya pecah di tengah kemewahan apartemennya yang sunyi. Elang mengemudi sepanjang malam. Saat fajar menyingsing, mobilnya yang mewah memasuki sebuah desa kecil yang asri. Pemandangan yang kontras. Ia mulai bertanya pada orang-orang di warung, menunjukkan foto Bening di ponselnya. Akhirnya, seorang anak kecil menunjuk ke sebuah rumah sederhana yang di halamannya ada beberapa pot bunga. Elang berjalan perlahan ke rumah itu. Dari jendela yang terbuka, ia melihat sebuah pemandangan yang meremukkan hatinya. Bening, dengan wajah lelah namun penuh kesabaran, sedang menyuapi ibunya yang terbaring lemah di tempat tidur sederhana. Elang mengetuk pintu. Bening membukanya dan terpaku, matanya menunjukkan keterkejutan dan sedikit ketakutan. Sebelum Bening sempat berkata apa-apa, Elang masuk, dan di hadapan Bening serta ibunya, ia berlutut. Elang, suaranya pecah, penuh penyesalan, Bening. Bu, saya minta maaf. Maafkan kebodohan saya. Maafkan saya yang buta dan tuli. Maafkan saya.
Bening hanya bisa menatap, terdiam. Ibunya, dengan sisa tenaganya, mencoba untuk duduk. Elang, mengangkat wajahnya, matanya merah, saya tidak datang hanya untuk minta maaf. Saya sudah membawa tim dokter terbaik dari Jakarta. Mereka menunggu di kota. Izinkan saya menebus kesalahan saya. Izinkan saya memastikan ibu mendapatkan perawatan terbaik yang ada. Hati Bening berperang antara luka dan kebanggaan dengan kebutuhan mendesak ibunya. Ibunya melihat pergulatan di wajah putrinya, lalu menatap Elang yang berlutut dengan tulus. Dengan lemah, sang ibu mengangguk. Montase adegan selanjutnya, Ibu Bening dibawa dengan ambulans yang layak. Elang dengan setia menunggu di koridor rumah sakit yang ramai. Ia berbicara serius dengan dokter. Ia memastikan adik Bening tetap bisa sekolah dan kebutuhannya terpenuhi. Ia sering terlihat duduk di taman rumah sakit, menelepon Pak Suryo. Pak Suryo, di layar ponsel, wajahnya terlihat lebih cerah. Sudah kau sampaikan permintaan maaf kakek padanya? Katakan padanya, lukisan senja ini kakek selesaikan untuknya. Suatu sore di taman rumah sakit, Elang membawakan teh hangat untuk Bening yang tampak lelah. Bening, kenapa Bapak melakukan semua ini? Bapak tidak punya kewajiban. Elang, aku memang tidak punya kewajiban. Tapi aku punya hutang, Bening. Hutang ketulusan. Dan panggil aku Elang. Itu adalah awal dari percakapan-percakapan mereka yang sesungguhnya. Mereka berbagi cerita, tawa, dan keheningan yang nyaman. Sebuah ikatan baru, yang lahir dari penyesalan dan pengampunan, mulai tumbuh di antara mereka. Beberapa minggu kemudian, Ibu Bening sudah kembali ke rumah, kondisinya jauh membaik. Suatu senja, Elang mengajak Bening ke sebuah bukit kecil di belakang desa, menghadap hamparan sawah yang menguning, persis seperti lukisan Pak Suryo. Elang, kau tahu, Bening? Selama ini aku hidup dalam dunia yang penuh warna palsu. Kau datang dan mengajariku melihat apa itu warna yang sesungguhnya. Kau melukis kembali warna dalam hidupku dan hidup kakekku. Ia berbalik menghadap Bening. Di tangannya, bukan cincin berlian yang mewah, melainkan sebuah cincin perak sederhana dengan ukiran kecil berbentuk bunga. Elang, aku tahu aku tidak pantas. Tapi izinkan aku untuk mencoba. Izinkan aku menghabiskan sisa hidupku untuk melukis senja bersamamu. Bening, maukah kau menikah denganku? Di bawah langit senja yang nyata, diiringi suara angin yang menyapu padi, Bening menatap mata Elang yang penuh kesungguhan. Air matanya menetes, kali ini karena bahagia. Ia mengangguk pelan. Adegan terakhir, sebuah acara peresmian kecil yang hangat di desa. Sebuah papan nama bertuliskan, Sanggar Senja, terpasang di sebuah bangunan sederhana namun ceria. Pak Suryo, dengan tongkatnya, tersenyum bangga saat memotong pita. Di dalam, anak-anak desa tertawa sambil belajar melukis. Elang dan Bening berdiri berdampingan, mengawasi mereka, tangan mereka saling bertautan dengan erat. Mereka menatap masa depan, sebuah kanvas baru yang siap mereka lukis bersama. Adegan dimulai dengan sebuah papan nama kayu yang sudah sedikit matang oleh cuaca, bertuliskan, Sanggar Senja. Kamera perlahan bergerak mundur, menunjukkan sebuah bangunan yang kini jauh lebih hidup dan besar daripada saat pertama kali didirikan. Halamannya rimbun dengan bunga-bunga, dan dinding luarnya dihiasi mural berwarna-warni hasil karya anak-anak. Waktu, 5 tahun setelah pernikahan Elang dan Bening. Suasana di dalam sanggar sangat ramai dan penuh tawa. Puluhan anak-anak dari berbagai usia sedang asyik melukis di kanvas mereka masing-masing. Di dinding, terpajang karya-karya terbaik dalam bingkai-bingkai sederhana, menunjukkan perkembangan bakat mereka dari tahun ke tahun. Ini adalah hari pameran tahunan Sanggar Senja. Di tengah kerumunan anak-anak itu, terlihat Elang. Penampilannya sudah jauh berbeda. Tidak ada lagi setelan jas mahal yang kaku. Ia mengenakan kemeja linen sederhana yang lengannya digulung, dan wajahnya yang dulu sering tegang, kini selalu dihiasi senyum tulus. Ia sedang berjongkok, membantu seorang anak laki-laki mencampurkan warna hijau untuk melukis sawah. Anak laki-laki, Kak Elang, hijaunya kurang terang seperti padi yang baru tumbuh. Elang, tertawa kecil, coba kita tambah sedikit warna kuning. Lihat seperti ini. Kehidupan itu butuh sedikit cahaya agar warnanya lebih keluar, kan? Di sisi lain ruangan, Bening, yang kini tampak lebih dewasa dan anggun, sedang berbicara dengan beberapa orang tua murid.
Auranya tenang dan penuh wibawa, ia telah menjadi pilar bagi komunitas di desanya. Seorang gadis kecil berusia sekitar 4 tahun, dengan overall yang penuh nodaket, berlari-lari kecil sambil membawa selembar kertas gambar. Ia adalah Senja, putri Elang dan Bening. Senja, Eyang Kakung. Eyang Kakung. Lihat lukisan Senja. Gadis kecil itu berlari ke arah seorang pria tua yang duduk dengan tenang di sebuah kursi di sudut taman, dikelilingi oleh beberapa murid paling senior. Itu adalah Pak Suryo. Usianya sudah menua, rambutnya memutih seluruhnya, namun matanya berbinar penuh kebahagiaan dan kedamaian. Ia bukan lagi Suryo Wijoyo sang konglomerat yang ditakuti, melainkan Eyang Kakung Guru yang dicintai semua anak. Pak Suryo menerima kertas gambar dari cicitnya dengan tangan yang masih kokoh. Wow, ini luar biasa, sayang. Coba ceritakan pada Eyang, ini gambar apa? Senja menunjuk gambar abstrak penuh warna-warni. Ini ayah, ini bunda, ini Eyang, dan ini Senja. Kita semua ada di taman bunga. Dan mataharinya ada banyak sekali, biar hangat terus. Pak Suryo tertawa terbahak-bahak, tawarnya yang beberapa tahun lalu tak pernah terbayangkan akan keluar darinya. Ia memeluk Senja dengan erat. Pak Suryo, ini lukisan terbaik di seluruh pameran hari ini. Nanti kita pajang di tempat paling spesial, ya. Elang dan Bening menghampiri, melihat pemandangan itu dengan hati yang penuh. Elang merangkul bahu Bening, dan mereka berdiri sejenak, mengamati hasil dari perjalanan panjang mereka. Elang berbisik pada Bening, kadang, aku masih tidak percaya kita bisa sampai di titik ini. Melihat kakek tertawa seperti itu. Bening menyandarkan kepalanya di bahu Lang, kita tidak hanya sampai di sini, Lang. Kita membangunnya. Bersama. Dari puing-puing, dari luka, dari pengampunan. Elang, kau yang membangunnya. Kau datang dan menunjukkan padaku apa arti rumah yang sebenarnya. Bukan gedung yang megah, tapi tempat di mana hati bisa merasa tenang. Bening, dan kau yang memberiku kanvas untuk melukisnya. Mereka saling menatap, senyum mereka mengatakan segalanya. Tak ada lagi keraguan, tak ada lagi luka. Hanya ada cinta yang telah teruji dan rasa syukur yang tak terhingga. Senja menarik-narik tangan Elang dan Bening, mengajak mereka untuk melihat karya anak-anak lain. Mereka bertiga berjalan bergandengan tangan, mendekati Pak Suryo yang masih memangku kertas gambar cicitnya seperti sebuah harta karun. Kamera perlahan bergerak mundur, menjauh dari keluarga kecil yang hangat itu, dari tawa anak-anak, dari warna-warni lukisan yang memenuhi ruangan. Kamera terus bergerak keluar, menunjukkan keseluruhan sanggar senja yang bermandikan cahaya keemasan matahari terbenam.